Saya keracunan ikan fugu kemarin. Aku pulang ya. Hai! Miyabi! Afjo! Ape idol! Oke. Jadi kita akan menceritakan apa yang terjadi di dalam pedok Gresini Federal Oil di Jepang. Banyak hal yang kalian nggak tahu loh. Termasuk penjepit rating. Oh enggak sih. Kita mulai dari balapan. Gimana? Kita mulai dari cerita sedikit apa terjadi kemarin di Jepang. Kita akan dapat hari yang basah. Hari Jumatnya basah, hari Sabtunya basah bukan main. Sampai ke celana dalam. Sampai hujannya minta ampun, Sampai nggak mau berhenti. Mereka mencari dukun beneran loh ya, pawang hujan ya. Serius loh mereka. Minta barara. Barara, memang jadi omongan itu rame banget itu. Bisa nggak di Jepang ada kayak barara gitu loh. Ternyata mereka nggak punya. Dia jadi terkenal sekali di paddock. Iya. Nanti mau di hire sama Dorna, ikut siap GP. Yes. Enggak, ini bukan. Yes. Ini bukan info dalam, bukan. Bukan. Terus selain itu ya adalah pengalaman yang luar biasa dan di mana kita juga berterima kasih banget dengan Federal Oil karena kasih kesempatan kita untuk yang kesekian kalinya. Iya. Dan saya juga mau minta terima kasih khusus sama tour guide-nya sama La Vista karena menurut saya sih mereka cukup baik kemarin ya karena untuk atur 30 orang jalan-jalan sebetulnya nggak gampang. Gampang. Sama Pak Kit itu adalah satu orang yang sangat lucu yang bantu kita kemarin semuanya, yang orang Malaysia yang tinggal di Jepang, yang udahlah sekian lama menikah sama orang Jepang dan bahasa Jepang fasih sekali, bahasa Indonesia bagus banget, bahasa Inggris bagus banget. Jadi kita beruntung lah kemarin semuanya karena bisa saksikan GP yang sangat-sangat penuh dengan drama juga. Karena bisa dibilang itu penuh dengan gosip, penuh dengan inside information seperti biasa kita dapat dari Mr. Carletto. Carlo Pernat itu kebetulan punya kesempatan untuk bicara lama dan dengar. Nanti saya mau bahas sesuatu yang dia punya satu ide menurut saya bagus banget untuk membantu MotoGP supaya jadi lebih terkenal lagi. Supaya bisa naik lagi seperti sebelumnya, seperti waktu Valentino Rossi ada, dan bagusnya adalah bahwa ternyata kemarin Marquez balik. Dan di tempatnya di rumahnya Honda sendiri dia bikin prestasi yang menurut saya sangat fantastis. Oke, kita mulai dari Ducati, di mana dia kemarin menang race. Jangan lupa, Factory Ducati Lenovo kemarin selesai di urutan 1. Jadi ekspektasi itu benar. Capai. Masalahnya pembalapnya yang lain. Pembalapnya lain. Nah. Mereka senang tapi nggak senang 100%. Dan ini nggak adil. Yes. Nggak adil untuk seorang namanya Jack Miller, di mana dia sangat profesional, sangat full hearted dengan Ducati karena kemarin menurut saya Miller lakukan race yang paling sempurna dibanding semua race yang lain. Misalnya tahun lalu dia pernah menang karena kemarin nggak bikin kesalahan sama sekali. Waktu di free practice di kondisi basah dia selalu di depan, di kondisi kering dia di depan, di kondisi mix dia di depan. Mungkin kualifikasi dia nggak sempurna karena memang dia start dari P7, tetapi di race luar biasa. Jadi ini adalah pembalap yang komplit, pembalap yang sebetulnya kemarin prestasi nggak bisa disalahin apapun karena dia crash total semua pembalap yang lain. Iya, semuanya berantakan. Semuanya yang lain dengan start yang sempurna dengan hasil yang sempurna. Tetapi kelihatan banget di mukanya Davide Tardossi dan di mukanya Paolo Ciabatti, Gigi Dell'Igna kemarin, dan saya terasa sendiri karena punya kesempatan untuk saksikan dengan mata live bahwa senyum tapi nggak senyum yang lega. Kenapa? Apalagi seorang Tardossi. Iya, karena sebetulnya Ducati adalah motor yang paling sempurna.
Ducati adalah, jangan lupa kemarin di atas podium tetap ada dua Ducati. Waktu juga di kualifikasi selain Marc Marquez lakukan sesuatu yang extraordinary, dan saya sendiri nggak bingung soal prestasi Marc karena saya tahu bahwa dia speednya masih ada, dan di kondisi basah kan nggak terlalu maksa karena ini adalah track yang sangat stop and go, di mana fisik juga penting. Meskipun track ini nggak susah, meskipun track ini nggak technical, tapi stop and go artinya apa? Harus brake late dan cari apex, lurusin motor secepat mungkin untuk keluar dari tikungan. Dan dengan kondisi basah, karena nggak perlu terlalu maksa, Marc perform dan dia dapat pole position. Urutan pertama berarti Miller akan tinggal Ducati, dan itu adalah kabar yang gembira untuk KTM. Bahwa pembalapnya masih perform ya? Iya, karena KTM kemarin sebetulnya di track yang tersebut perform. Ya, kita tahu semua lah bahwa kalau di kondisi basah juga lumayan KTM, dan seorang Brad Binder yang Alex Espargaro waktu di Aragon habis race dia bilang, menurut aku pembalap yang paling bertalenta di antara yang lain selain Marc yang ada di sini di MotoGP adalah seorang namanya Brad Binder. Dan saya selalu puji pembalap ini karena kemarin dia dapat prestasi, dan KTM bukan tiba-tiba KTM jadi motor yang bagus. Bukan. Kemarin sama Honda juga, kemarin kenapa mereka perform? Karena seperti balik lagi ya, kita analisa bahwa track ini bukan technical, dan kelemahan dari motor tersebut itu Honda atau pula KTM gak kelihatan banget di track yang dimana gak perlu corner speed ya. Disitulah keluar skillnya pembalapnya sendiri, dan Brad Binder bisa selesai urutan 2. Dan finally Brad Binder kemarin, karena dia itu di kualifikasi juga start di row depan, karena di basah dia itu luar biasa. Dia itu kalau tahu sendiri, kalau Brad Binder tahun ini selalu start dari belakang dan selalu ke depan akhir race-nya ya, atau maju. Tapi kali ini karena start dari depan, dia tuh malah selesai urutan nomor 2, dan menurut saya adalah sesuatu banget. Berharap adalah bahwa KTM bisa improve di tahun 2023 supaya kita bisa saksikan championship yang akan datang tahun 2023 yang sangat sempurna, di mana aku akan nilai sepenuh-penuhnya pembalap yang sekarang ini lagi fighting untuk championship atau pembalap-pembalap yang jadi juara dunia tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya kasarnya, ini kasarnya ya, Joan Mir, Quartararo, Pecco, Bastianini dan Alex itu baru bisa dinilai penuh kalau seorang namanya nomor 93 Marc Marquez yang baru saja manajernya dikasih nomornya ke kita berdua. Baru setengah jam sebelum syuting, 1 jam sebelum syuting nomor teleponnya udah dikasih ke kita berdua. Balap total. Nah. Dan di urutan ketiga adalah seorang yang yang pelan-pelan kembali lagi. Kenapa dia kembali lagi? Saya selalu bilang bahwa pembalap ini sebetulnya punya punya skill, dan itu bukan menghilang begitu aja. Cuman kemarin dia karena masih anak muda, dan anak muda itu kan belum secara mental itu belum terbentuk. Ya. Kecuali kamu Marc Marquez atau Valentino Rossi atau yang segituan, di mana dia itu terima kabar yang sebetulnya menyakitkan dia, karena dia nggak bisa tahun berikutnya ikut di tim resmi Lenovo. Jadi dia itu perform, dan gara-gara dia itu terasa banget dualisme antara Bastianini dan dia sendiri, di mana di sini dia udah lah, aku udah begini, tahun depan harus tetap balap untuk Pramac, sekarang saya taruh semuanya di belakang, dan di sini aku coba perform. Dan dia luar biasa. Awal-awalnya adalah cuma satu-satunya yang bisa ikutin pace yang seorang Jack Miller dengan pace yang sangat cepat kemarin. Dan dia itu bisa ikutin sampai terakhirnya dia drop.
gara-gara banyak belakang beda dibanding Miller, dan di mana dia drop, dia fight sedikit, malah dia kalah posisi juga dengan Brad Binder. Tapi menurut saya adalah race yang sangat positif, di mana mungkin dan pasti bukan mungkin, pasti kasih kembali kepada seorang Jorge Martin confidence untuk dari sekarang sampai terakhir bisa perform dan balik lagi Jorge Martin yang kita tahu waktu dia rookie. Ya. Oke. Urutan 4, bro, ini adalah orang yang bukan orang yang sempurna menurut saya, karena aku pernah discuss di Instagram ya sama beberapa orang yang followers ya, di mana saya bilang kalau kondisi kering jangan berekspektasi terlalu banyak, karena nomor 1 dia harus mungkin fans Mark di rumah harus tahu bahwa 4 race terakhir ini, 5 dengan ini atau yang sebelumnya di mana dia nggak beruntung karena nggak bisa selesai race di Aragon, dia itu pakai race ini untuk latihan fisik dia sendiri dan untuk kasih input kepada Honda, karena motor ini nggak beres sebetulnya. Ya, motor ini nggak beres, tetapi dia akan coba usahakan untuk latihan diri dan kasih info kepada insinyur-insinyur di track dan di Japan untuk membangunin motor yang lebih sesuai untuk bisa berkompetisi musim depan dengan sempurna, dengan bisa fight untuk title. Dan kelihatan kemarin bahwa Mark nggak dorong 110%. Kenapa? Karena dia nggak bisa cedera lagi sementara ini. Dia belum bisa ambil risiko yang lebih daripada seharusnya. Karena kalau dia lakukan itu sangat bodoh. Kenapa? Karena dia itu nggak lagi nggak fighting untuk championship. Meskipun tahu nggak, ada satu data yang luar biasa, bro. Sampai sekarang ini meskipun dia absen 6 race, dia masih adalah pembalap dengan Honda paling cepat dengan nilai yang paling tinggi. Kayak Pol Espargaro dan Alex Marquez punya 40 sekian nilai, dia itu 70 sekian nilai ini. Nah, jadi gini guys, aku simpelin aja buat para fans Marquez. Jadi di sisa race ini Marquez ini, tujuan Marquez balapan adalah dia latihan fisik, itu yang pertama, supaya jadi benar-benar fit. Kedua, dia mempersiapkan motor untuk musim depan. Jadi kalau kalian berharap Mark akan tampil terlalu gila, enggak, dia hanya akan tampil gila. Tetapi satu, beda ada kabar baik dari dia sendiri. Nomor 1, dia bilang tulang saya nggak sakit sama sekali, tapi ototnya, tapi uratnya, ya dan segala macam syarafnya itu masih belum sempurna dan saya masih capek. Jadi aku dapat arm pump kemarin. Tapi meskipun itu akhir race masih bisa overtake seorang Oliveira dengan keberanian luar biasa dan dengan susahnya. Kenapa susahnya? Karena Mark sendiri cerita apa kelemahan MotoGP tahun ini atau tahun itu adalah bahwa dari aerodinamik dan dari winglet dan segala macam, dia punya aerodinamik. Kalau kamu di belakang motor itu tersebut, itu susah sekali untuk di overtake. Ya, susah sekali di overtake. Kenapa? Nomor 1 karena mereka breaking point juga lebih jauh 40 meter, sekitar 40 meter dibanding sebelum ada winglet. Kenapa? Karena ada downforce. Jadi, dan selain itu mereka punya whole shot device untuk turunin motornya waktu whole shot device, waktu motor turun dan bisa breaking jauh lebih dekat. Artinya apa? Susah overtake di breaking point. Jadinya nggak ada lagi pembalap yang biasa late break atau lebih banyak. Karena semuanya bisa break di tempat hampir yang sama. Gara-gara aerodinamis. Aku memberi penjelasan biar lebih gampang. Dengan adanya winglet, ini sebetulnya gampang sih. motor bisa ngerem. Kan banyak yang nggak ngerti. Masa aku kan jelas banget tadi. Nggak juga. Masa motor enggak? bisa ngerem lebih telat dengan berakselerasi lebih cepat dengan namanya whole shot device. Nah itu aja, udah lanjut. Satu kalimat loh. Terus selain itu ya Mark sendiri bilang untuk sekarang overtake motor yang lain jadi sulit sekali, apalagi di belakang karena juga masalahnya MotoGP kan ini adalah prototype, beda sekali dari Superbike di mana prototype ini kan dengan horsepower yang gila-gilaan lebih di atas 270 horsepower, apa panasnya yang diproduksi dari engine sendiri itu gila. Jadi motornya kalau kamu di belakang dan terlalu dekat, artinya apa?
yang terjadi? Yang terjadi bahwa adalah pressure ban depan naik karena jadi panas, jadi bisa naik. Jadinya di situ jadinya kan motornya bagian depan susah di handle. Jadi semua masalah ini ya mungkin seharusnya sedikit MotoGP step back sedikit dengan aerodinamis lebih simple supaya bisa terjadi lebih banyak overtake. Oke. Urutan nomor 5 adalah Oliveira dan menurut saya bagus banget. Kenapa? Karena dia bisa fight dan bisa balas dendam juga, overtake kembali Marc Marquez, dan untuk lakukan itu gak gampang loh. Itu seorang namanya Marc Marquez yang tetap aja adalah setan. Kalau Oliveira kemarin bisa perform dan KTM, ya balik lagi Honda dan Marc sendiri sama Brad Binder sendiri jelaskan kemarin bahwa performa dari KTM dan Honda itu. Kalau Brad Binder dan Honda, kalau Marquez bilang adalah enggak seharusnya karena trek ini membantu. Enggak seharusnya sebagus ini. Ya, sebagus ini membantu untuk sulap masalah motor masing-masing. Nanti kita akan lihat lagi di sini kalau nanti di Thailand, karena Thailandnya lebih oke, stop and go juga treknya bagian sektor 1 stop and go, tapi sektor 3 itu adalah flowing speed dengan corner itu di mana perlu corner speed kita akan nilai lagi kembali dan lihat kalau KTM dan Honda masih bisa perform sebagus itu. Dan jadi Oliveira 2 thumbs up finally, dan Luca Marini. Dengan race terakhir ini Luca Marini selesai 2 kali ke-4 dan 1 kali ke-6 dan 1 kali ke-7. Dia punya konsistensi sama persis dengan Brad Binder. Dua-duanya pernah nggak dapat poin, tetapi Marini masih dapat Brad Binder. Pokoknya dua-duanya pembalap ini itu adalah sangat-sangat konsisten. Kenapa? Karena mereka tahu belum punya pengalaman mungkin untuk jadi fighting untuk championship, tapi mereka lagi bangunin pengalaman ini year by year. Sedikit. Dan saya yakin sekali bahwa tahun depan Luca Marini adalah salah satu rider yang akan fight untuk podium. Kamu lihat kalau saya salah, karena anak ini punya skill. Guys, kalau bisa fight di depan, dan dia sendiri juga kemarin datang dari belakang dan dia harus overtake juga Quartararo, dan lama sekali overtake Quartararo karena apa? Dengan masalah terbalik itu, masalah itu. Jadi itu sangat fantastik. Maverick Viñales lumayan lah di track di mana sebetulnya bukan favorit dia. Ekspektasi saya Maverick Viñales akan perform sekali di Buriram. Kenapa? Karena track itu cocok sekali dengan Aprilia. Dan Maverick Viñales di sana kan selalu perform. Pernah 2 kali naik podium ya. Jadi menurut saya Maverick akan balik. Kemarin nggak terlalu senang karena masih ada beberapa masalah. Tetapi menurut saya bisa cukup bagus karena dia itu bisa tahan Quartararo di belakang. Di malam-malam terakhir juga dia gap dengan Quartararo. Fabio Quartararo. Ini kita harus buka. Karena semuanya orang di rumah, saya isan aja apa nggak bicara soal merah itu, supaya di rumahnya kan semuanya itu pasti Matteo itu marah dan segala macam. Gini saya mau kasih tahu guys, kemarin Fabio Quartararo itu bukan sempurna atau bukan bagus. Fabio Quartararo kan kemarin cuman survive. Bertahan aja udah. Bertahan aja, dia nggak bisa lebih dari begitu. Kenapa? Karena waktu di kualifikasi dia harus start dari belakang dan dari P9, oke? Dan di situ dia itu nggak bisa dan susah setengah mati untuk overtake. Aku kemarin waktu di Jepang sempat masuk di side road untuk lihat cara membawa motor pembalap masing-masing. Sorry guys to say, tapi Quartararo itu top banget. Aku lihat dia sebelum lurusnya, sebelum finish line. Itu dia kencang banget bawa motor mau di kondisi basah atau di kondisi kering. Dia berani sekali, jangan salah. Tetapi memang kelihatan bahwa waktu keluar dia bisa dekatin pembalap waktu masuk tikungan, tapi waktu keluar kan langsung gap. Ciao. Apalagi kalau di belakang Ducati. Ya jadinya kan kesalahan masalahnya Fabio adalah banyak. Nomor 1 adalah motor karena torque-nya kurang, artinya akselerasi kurang, top speed kurang. Dan kalau udah di belakang motor gara-gara masalah aerodinamis sama offshore device itu dia nggak bisa overtake. Jadi yang dia lakukan ini sesuatu yang sangat ekstraordinari. Tetapi dia itu kemarin pemenang keluar dari sini. Kenapa? Karena yang lainnya itu bikin berantakan sendiri.
Jadinya dia sekarang leading. Kalau sebelum race ini dia leading cuma 10 poin. Sekarang 18 poin. Karena yang lainnya yang bikin kesalahan yang sangat fatal dan sangat bodoh sekali menurut saya. Karena apa? Karena mereka pegang motor yang sangat bagus dan lebih bagus. Meskipun kalau masalahnya mereka apa? Kalau start dari belakang pula di track nggak technical seperti kemarin di Motegi, untuk overtake jadi sulit sekali untuk mereka juga. Jadi yang seorang Pecco Bagnaia, kalau waktu dia race di Aragon sangat bijaksana, karena di Aragon dia bikin statement, dan statement itu adalah aku nggak mau ambil risiko di lap terakhir untuk overtake Bastianini, karena aku lebih bijaksana harus mikir ke depan dan harus mikir championship. Tapi lihat motor biru dia jadi nafsu. Dan ambisinya dia, biru tua ya, biru muda. Ambisinya dia kemarin di Motegi itu lebih daripada seharusnya. Aku mengerti bahwa pembalap lagi fighting untuk kejuaraan dunia harus jadi punya ambisi. Aku selalu yang pertama yang bilang kalau bisa overtake. Kalau bisa overtake secara aman, kalau lagi fight untuk championship, kamu overtake. Karena kemarin dia masih ada satu lap lagi untuk overtake Quartararo di tempat yang berbeda di mana lebih aman. Dan kalau tidak bisa, hanya 1 poin. Ya, gara-gara cuma 1 poin, kamu harus bijaksana itu balik lagi seperti di Aragon. Sekarang saya tanya, oke, kalau dia selesai di depan Quartararo kemarin, dia minus 9 poin, oke? Kalau selesai di belakang Quartararo, minus 11 poin. Dua-duanya lebih baik daripada minus 18 poin. Nggak finish seperti kemarin. Dan kelihatan banget bahwa waktu dia masuk di situ, dia itu gila men. Karena dia rada ketinggalan dari Fabio, dia mau tetap paksa diri untuk masuk. Dan dia tahu bahwa itu kalau paksa lebih, itu bisa jatuh. Dan dia jatuh. Dia tahu banget bahwa dia lagi lakukan sesuatu yang sebetulnya nggak masuk akal. Karena pembalap itu semuanya tahu di mana limit. Dan di lap terakhir, kamu nggak bisa lakukan itu. Oke lah, championship masih terbuka karena masih ada 4 race. 100 poin. Tetapi, ini udah 4-0 loh. 5-0 dengan ini ya. Jadi 5-0 loh. 5-0 ini banyak sekali. Kalau dia nggak setup atau reset mental dia sendiri, ini bahaya sekali. Karena Fabio akan pinter. Karena Fabio tahu bahwa trek-trek yang akan datang sulit sekali untuk Yamaha dia. Apalagi di Buriram. Ya, di mana ada banyak trek lurus, stop and go, di mana kamu perlu apa? Akselerasi sama top speed. Yeah. Oke lah, di sektor 3 itu mungkin motor Quartararo lebih baik. Tapi balik lagi ke masalah yang selalunya. Kalau dia bisa dekat di situ tapi nggak bisa overtake, ya sama aja bohong. Artinya ini ya, kalau Pecco Bagnaia dan Ducati buang kesempatan ini untuk jadi juara dunia, itu menurut saya keterlaluan. Karena motornya sekarang ini motor yang paling bagus di MotoGP adalah motor Ducati. Dan dengan Quartararo dengan susahnya setengah mati untuk perform dengan motor yang sebetulnya nggak sesuai dengan level Quartararo. Dan dia masih bisa jadi juara dunia. Tahun depan berbeda sekali semuanya. Nomor 1 karena Marc Marquez akan balik. Honda pasti lebih bagus. Dan udah tentu Yamaha setengah mati dengan 2 motor aja. Udah tentu Yamaha yang baru, yang mereka testing di Misano kemarin, kencang banget dan bagus banget. Dan dengan Fabio Quartararo dengan level segini, kalau 2 kali juara dunia di mana mental bisa jadi lebih strong lagi tahun depan, ya. Dia harus ambil kesempatan ini Pecco, harus ambil kesempatan ini Ducati untuk supaya bisa jadi juara dunia dan crown Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Kalau mereka nggak bisa lakukan tahun ini akan sulit sekali. Dan kasihan juga karena Ducati kerja keras sekali untuk persiapkan motor yang sangat bagus. Nah itu yang saya sebetulnya kalau dibilang kemarin saya kecewa, ya saya kecewa lah. Siapa yang gak kecewa? Meskipun saya ulang lagi ya, saya bukan fansnya Pecco Bagnaia, tetapi tetap aja. Karena sebagai saya orang Itali, aku fansnya Ducati. Kalau itu iya, aku suka banget dengan Ducati. Itu iya sekali, karena aku pernah balap Ducati dan
Karena saya suka banget motornya, karena saya hormatin sekali kerjanya dari insinyur-insinyur tersebut. Di mana menurut saya kan masalahnya Pecco kemarin apa, bro? Di kualifikasi. Jelek banget ke-12. Jelek banget. Dia start dari 12 dari belakang di mana track itu bukan technical, di mana dia untuk overtake. Kamu tahu nggak waktu dia selesai race itu saya dengar dari dia sendiri waktu lewat dia bicara sama Carlo Perna, dia bilang apa? Pressure ban depan saya sampai 4 bar. 4 bar, men. Tahu nggak 4 bar kayak apa? Keras banget. Iya, sulit banget. Kenapa 4 bar? Itu bukan karena di setel 4 bar, karena dia di belakang Quartararo terus atau di belakang motor yang lain terus sebelumnya, jadinya seperti ban depan jadi panas dan pressure jangan. Dan dia itu kalau kita bilang itu Pecco Bagnaia salah ban, tidak, dia pilih hard depan, hard belakang. Miller sama. Masalahnya apa? Di basa jelek banget. Dia waktu dari oke lah, kalau kita harus analisa satu lagi. Kemarin kan free practice kan beda daripada biasa. Di Jepang, benar nggak sih? 75 menit. Ya, dan cuman di hari Jumatnya cuma ada free practice 1 2 free practice 2. Free practice 1. Kalau di hari Sabtunya adalah free practice 2 dan 3. Karena kenapa? Karena kan mereka back to back race. Jadi dari Aragon motornya dikirim langsung, dan mereka nggak mau yang terjadi seperti di Argentina dulu kan, jadi malu kan, ingat gak? Motornya telat dan semuanya gerata. Makanya mereka itu postpone, mereka punya free practice di sore supaya mereka meyakinkan diri bahwa motornya udah sampai. Tapi waktunya tersebut nggak cukup. Kenapa? Karena hujan gila, karena di kondisi kering mereka cuma dapat satu seksi dan tapi waktu dapat di FP1 tapi dingin dan gelap, nggak ada matahari. Jadi yang terjadi di hari Minggunya itu kondisinya itu berbeda sekali. Oke lah, berbeda untuk semua pembalap, fair lah, adil karena semua pembalap yang rasakan itu. Tetapi Pecco Bagnaia tidak punya feeling sama sekali di kondisi kering atau di kondisi basah, dan kelihatan banget bahwa kemarin kayak mental goyang sekali, padahal itu seharusnya tidak. Kenapa? Karena dia udah pernah jadi juara dunia di Moto2, dan dia udah tahu gimana caranya bisa jadi juara dunia. Tapi kayaknya dia lagi bingung ya. Saya berharap bahwa dia bisa reset zero, bisa reset start, dan race berikutnya langsung ini, karena untungnya ada kesempatan untuk balas dendam di race ini, karena dia langsung back to back kan. Jadi balap lagi di Thailand di mana tracknya favorit Ducati, dan di situ bisa lihat bahwa tapi dia buang kesempatan itu timnya kemarin, karena Ducati sangat strong ya. Jadi saya bilang saya berharap dia bisa reset ya, seperti dia pernah lakukan sebelumnya. Dia udah pernah lakukan sebelumnya, dan dia bisa perform untuk balik lagi. Paling minimal kita bisa saksikan sampai Valencia itu championship yang fantastis. Oke, balik lagi tadi nomor 9 Enea Bastianini. Sahabat terbaiknya Pecco. Ini juga kesalahannya Enea apa? Kesalahannya Enea adalah dari kualifikasi. Dia nggak bisa lewat Q1 karena jatuh pula, dan dia harus start dari P15. Oke. Guys harus tahu, yang saya kemarin juga nggak ngerti juga. Kalau sebetulnya awal-awalnya kan waktu start dari P15, jangan lupa ya, Enea punya compound ban belakang soft. Artinya apa soft? Soft itu adalah berisiko, karena awal-awal race pasti bisa ngebut yang kencang sekali, tapi terakhirnya kan performance bisa lebih jelek karena pasti goyang. Sudah habis. Ya, karena sudah habis. Tapi waktu awalnya kelihatan banget bahwa Enea startnya bagus. Langsung di belakang Pecco dan mau overtake. Ya, tapi Pecco breaknya sangat late supaya Enea nggak lewat. Kalau Enea bisa lewat dan habis itu Enea lewat. Tapi karena di belakang Pecco terus, ya dia juga stres ban depan juga. Karena di belakang ban depan jadi panas dan jadi habis juga karena di braking kan harus maksa. Jadi waktu dia overtake terakhir dia kurang, dia overtake kembali. Tapi masalahnya ini adalah apa? Di mana? Adalah di kualifikasi. Kalau di kualifikasi nggak bisa start di depan dengan MotoGP seperti ini sekarang ini,
ya kamu nggak bisa perform. Untunglah, ya dia masih untung karena ada yang terjadi kepada, nanti kita bicara khusus soal Aprilia. Oke. Ya, ada yang terjadi kepada Alex Espargaro dan Pecco Bagnaia jatuh dan dia selesai di belakang Fabio Quartararo. Artinya apa? Dia masih bisa makan poin Alex sama jadi overallnya masih oke. Meskipun kelihatan kemarin waktu kita kan di pit Gresini. Iya. Waktu dia keluar dari pitnya kan sangat sedih. Tapi dan begitu dia dikasih informasi baru. Iya, dia enggak. Kenapa? Dan dia benar. Aku nggak senang dong selesai di posisi tersebut, pasti. Kalau saya lagi fighting untuk championship dan punya kesempatan karena Aprilia bikin salah dan Quartararo lagi nggak perform gara-gara motornya, kita semuanya ini kesempatan untuk makan poin. Oke lah guys, aku kasih tahu jelasin di sini. Tujuannya Enea tahun ini selesai 3 besar. Kalau tim Gresini Federal Oil ini bisa selesai 3 besar, bro, itu menurut saya untuk tim satelit itu adalah super achievement. Tapi untuk lakukan itu harus juga lebih fokus dari awal di kondisi basah karena Enea juga di kondisi basah belum bagus. Belum sekelasnya dia ya. Jadi ya kesalahan Bastianini itu dan nomor 10 Marco Bezzecchi dengan perform seperti biasa, rookie 10 besar, konsistensi luar biasa. Ini adalah balap bagus banget dan tahun depan kalian akan lihat bahwa dia adalah pembalap yang akan fight lawan dewa-dewa. Oke, balik lagi ke Aprilia, bro. Tunggu dulu. Sebelum bahas Aprilia, kita tahan dulu. Ada sedikit drama antara Tardosi dengan Pedok Gresini. Kita ada di dalam loh. Oke, cerita ini sesuatu yang kita lihat sendiri dan nggak ada siapapun yang ini. Aku lihat bahwa waktu Enea Bastianini overtake Pecco Bagnaia awal race. Ketawa, semua senyum. Ya, dan Tardosi itu marah sekali, kelihatannya dia nggak suka. Oke. Jadi abis itu dia ke pitboard di tempat pitboard di mana Gresini dan dia bilang sama telemetris itu adalah orang yang keluarin pitboard, dia bilang kamu kasih tahu dong sama Bastian ini bahwa di belakang ada Pecco. Ini lucu sekali. Menurut aku itu Pecco sendiri tahu bahwa di belakang dia ada Bastian ini. Tapi maksudnya apa? Dan lucunya apa? Tim Gresini nggak keluarin board sama sekali dan nggak kasih tahu apapun. Nggak dikasih tahu, itu Louis yang megang, teman kita juga. Saya nggak ngerti juga kenapa seorang Davide Tardosi terus lakukan ini. Dan kayak kiamat kemarin dia kayak marah, apalagi waktu Pecco jatuh. Ya, oke lah, kelihatan dari pit mereka dia marah sekali, jadinya marah. Oke lah, itu urusan lain. Itu boleh lah. Tapi menurut saya sementara ini untuk lakukan itu, menurut saya juga bikin pembalap sendiri bingung. Apalagi Enea. Kenapa juga harus dikasih tahu itu, ya? Oke. Balik lagi ke Aprilia, bro. Apa yang terjadi dengan tim Aprilia kemarin? Karena awal-awalnya kita semuanya di pit juga bingung karena kan nggak tahu langsung apa yang terjadi. Gini, bro, guys. Kalian harus tahu di rumah bahwa MotoGP itu semua MotoGP punya satu map khusus namanya map Eco. Iya, Eco Map. Eco Map ini untuk apa perlunya? Oke, kalian tahu bahwa MotoGP itu adalah boros banget lah pasti. Ya. 270 horsepower itu pasti boros. Dan mereka hitung semua dengan matematik. Hitung berapa liter yang pas dan cukup harus dimasukin di dalam tangki. Karena kalau dikasih lebih, motornya jadi berat. Artinya apa? Kalau lebih berat jadinya waktunya lebih pelan. Ya. Jadi mereka harus sempurna. Jadi untuk make sure bahwa pembalap itu nggak lewatin 4000 RPM, mereka masukin map Eco. Eco Map ini tapi diatur dari pit, dari telemetri sendiri, dari insinyur sendiri diatur. Bukan pembalapnya yang bisa ganti. Kenapa dilakukan itu? Karena cuma ada 3 bottom, tembol, dan di mana pembalap itu akan punya map
yang penting yang mereka bisa atur sendiri dalam balapan. Dan EcoMap ini rada sedikit berbeda sekali. Jadi untuk diatur dari dari pembalap itu rada susah. Jadi Quartararo keluar dari dengan EcoMap. EcoMap ini bikin engine nggak boleh lebih dari 4000 rpm. Nahan begitu. Dia keluar dulu untuk keluar dari pit, dia balik ke starting grid. Di starting grid kan mereka biasa 20 menit atau 15 menit tunggu sebelum start lagi. Di situ seharusnya EcoMap-nya dimatiin. Tapi waktu dia lupa. Ini kesalahan yang sangat amatir ya. Tapi manusia dong. Kita harus mengerti juga bahwa manusia bisa bikin kesalahan. Kalau kita lihat kamu kesalahannya kan setiap hari banyak banget. Ya. Saya kan bukan manusia. Jadi aku mengerti kalau sekali-kali seorang tim Aprilia bikin kesalahan ya. Jadi bikin kesalahan itu, jadi apa yang terjadi waktu warm up lap sebelum mereka start, itu motornya tuh nggak mau jalan, nggak mau lebih dari 4000 rpm, makanya dia ketinggalan di belakang. Di mana biasanya mereka di situ boleh buka throttle karena harus panasin ban segala macam, atau bukan panasin ban tapi tetap ban harus panas karena nanti mereka berhenti di starting line dan start lagi. Jadinya dia apa yang bisa lakukan? Yang cuma satu yang bisa lakukan, karena kalau motor jalan itu Alex tahu bahwa masalahnya itu dia balik ke pit untuk ambil motor yang kedua. Jadi kayak flag to flag, meskipun flag to flag. Dan dia kalau start dari pit dia harus start dari pit, start dari paling belakang. Masalahnya adalah bahwa di motor yang kedua, ban belakang itu soft, bukan medium seperti dia pakai untuk race. Artinya apa? Dan setupnya motor beda dari setupnya motor yang utama. Jadinya dia nggak bisa recover posisi dan dia nggak dapat nilai. Ini kesalahan besar sekali. Ini kesalahan kedua besar sekali. Di mana Aprilia kasih kepada Fabio 25 poin loh total. 25 poin gratisan diberikan 25 poin. Kenapa? Waktu di Barcelona seharusnya untuk kesalahan Alex sendiri seharusnya selesai di urutan 2 gara-gara dia kira selesai terus dia baru tahu dan selesai nomor 5, seharusnya dia dapat 20 nilai. 9 poin hilang. Dan waktu kemarin dia menurut saya karena dia start dari P6, ini adalah kesempatan dia yang luar biasa karena dia punya pace dan dia tuh kencang kemarin sebetulnya. Dia bisa selesai dengan gampang di urutan 3 minimal. Kalau dia lawanin Binder sama Miller mungkin sulit. Tapi kalau dia kalahin Jorge Martin bisa banget. Marquez. Ya, jadi itu apa? Bisa, ya? Ya, jadi itu apa? Kehilangan kesempatan lagi. Ya. Jadi 25 poin kalau dihitung. Ya, secara total. Karena kemarin dia dapat 0. Kalau selesai di posisi nomor 3 dapat 16. 16 ditambah 9 berapa? 25. Sekarang Quartararo leading di atas Alex Espargaro berapa nilai? 25. Ya, minimal mereka sama. Jadi kalau dibilang orang bilang lah kemarin lucu banget, aku juga ketawa. Ya udahlah nggak apa-apa Alex kesalahan kemarin. Kan Fabio juga nggak perform. Selesai di urutan 8. Oh, bukan begitu. Ini kesempatan saya untuk makan nilai dia. Bukan saya sekarang 25 di belakang masih ada 100 poin, masih bisa fight back. Dan itu Massimo Rivola kemarin bilang kita akan balas dendam dan akan menang di Buriram. Kalau boleh diambil contoh adalah pembalap yang paling menyesal dengan kehilangan banyak poin sebenarnya nggak cuma Pecco. Bastianini itu kehilangan 100 poin. Iya. Bayangin ya, 100 poin loh dia buang-buang nilai. Jadi saat ini 1 poin pun berharga. Ini benar sekali. 1 poin berharga banget. Dan kita saksikan. Ini guys, kalian semuanya di rumah dan kita juga harus benar. Dan saya dari hari Jumat akan di depan TV. Ya, seharian Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena menurut aku 4 race terakhir ini penting banget. Ya, kamu jangan pacaran mulu makanya nonton. Saya nggak pacaran. Ya, 4 race terakhir ini penting banget. Kita harus analisa dan lihat semuanya karena dalam 4 race terakhir ini ketahuan siapa yang akan terjadi juara dunia yang baru tahun 2022. Karena tahun depan the king is back. The king is back. Asal motornya bener ya. The king is back. Kalau kamu tanya sama saya sekarang bahwa kalau Mark Marquez masih bisa menang tahun ini,
atau tidak, aku bilang yes. Dia Masih akan bisa menang menang satu sekali. kali. Menurut saya dia akan menang satu kali meskipun motornya nggak sempurna. Lihat aja kalau Matteo salah, bisa aja aku salah. Tapi ya Lihat aja gua nggak pernah bener. Apa? Oke, saya rasa cukup kalau kita analisa semuanya. Oke, ayo Banyak Ogura. sekali orang bilang, kenapa kamu nggak pernah balas Morbidelli? Kenapa kamu emang perlu dibahas? Ya perlu lah, dia sweeper. Apa yang saya bisa bahas? Kalau tahun ini adalah tahun yang dimana, satu, kalau bicara Morbidelli, Fabio Quartararo adalah di posisi Marc Marquez sekarang. Adalah cuma 2 orang yang bisa masing-masing kendalain motor Yamaha satu dan Honda yang lain. Yang lainnya Ya sudah lah ya. nggak bisa, karena memang motor ini itu harus diinterpretasi dengan interpretasi dengan maksimal. Artinya apa? Harus pakai maksimal dengan maksimal poin-poin yang bagus dari motor ini, dan poin-poin yang bagus dari motor ini dikit banget. Dan kalau kamu di situ nggak 110% atau nggak exceed apa bahasa Indonesia? Exit itu mencapai sebuah titik. Ya, nggak akan bisa perform seperti Fabio Quartararo ini atau Marc Marquez ini yang selama 6 race dia nggak ada tapi tetap leading di depan orang Honda yang berbeda. Jadi kalau mau lihat aslinya Yamaha, aslinya Honda, lihatlah Paul Espargaro, lihatlah Morbidelli, Dovi, dan kawan-kawan itu loh aslinya Yamaha. Dan Alex Honda Marquez ini. dan Taka Nakagami. Nah, Oh itu. ya, satu yang saya mau tambahin lagi soal Taka. Kita harus hormatin guys, hormatin seorang Japan yang mau hormatin publiknya, mau hormatin orang Japan sendiri karena dia kondisinya tuh sangat-sangat parah banget kemarin. Aku kasihan sekali, dia kasih 110%, jatuh juga. Kalau dia buka sarung tangan sampai tangannya shaking. Dan contohnya adalah bahwa dia di Buriram akan absen dan diganti dengan Nagashima karena dia nggak kuat. Jadi kita hormatin seorang Japan yang mau hormatin publik sendiri. Ya. Bravo. Bagus Taka. dong. Oke. Ya. Moto2 karena kita harus bahas Superbike juga ya. Ya. Jadi kita cepat-cepat ya. Ogura. Karena kita udah lama ini bicaranya aku kalau on fire lagi tuh. Peko. Mister Peko. Peko itu jadi orang Japan sekarang ya. Ya sama kayak kamu tadi. Ya, iya, Kanemoto. Oh enggak, artinya apa? No, nggak usah. Berhenti di situ. Oke, lanjut kepada Moto2. Oke, Moto2, guys, ini lagi kepada Ayogura karena orang Japan yang cuma 2 orang Japan bisa di era ini bisa menang di Motegi dan bisa selesai nomor 1. Yang satunya adalah Mr. Ayogura kemarin. Dan orang terakhir yang menang di Motegi itu orang Jepang itu adalah tahun 2006. Oyama. Ya, itu adalah Oyama 16 tahun yang lalu di depan publik sendiri. Ya, jadi Ayogura lakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena di kualifikasi juga itu kan kurang. Start dari P13. Dari P13 pelan-pelan naik sampai terakhir dia bisa overtake semuanya dan dia bisa leading. Dan dia bisa menang. Itu extraordinary menurut saya. Dan yang sebetulnya kemarin yang buang kesempatan untuk menang adalah lagi Aaron Canet. Karena waktu startnya dia leading sendiri dengan Aldeguer dan dalam lap pertama dia udah gapnya satu detik. 3 lap kemudian Aldeguer juga jatuh dan lap berikutnya Canet juga jatuh dengan leading 1,8. Kelihatannya gini loh tahun ini. Canet kan nggak pernah menang di Moto2 dari tahun lalu. Tapi setiap kali dia start dari pole position dan punya pace untuk menang, dia selalu jatuh. 3 kali tahun ini, 3 kali udah. Kan di Mugello pernah, terus kemarin, terus di mana lagi ya satunya, ada satu lagi deh saya lupa deh pokoknya 3 kali ya. Jadi Ogura yang hati-hati guys. Saya selalu bilang hati-hati Ogura karena sekarang mereka balap di Buriram dan itu track Asia juga. Dia tahu banget dan dia akan semangat sekali karena dia tahu bahwa
dia bisa jadi juara dunia. Dia punya kesempatan. Tunggu dulu. Dia boleh semangat Ogura, tapi ada satu lagi pembalap yang bisa menang juga, sering podium juga, balap di Buriram, Somkiat Chantra. Ya oke lah, itu teammate. Makanya kalau Somkiat Chantra ini nggak mungkin bisa jadi juara dunia tahun ini. Justru itu lebih bagus lagi untuk Ayo Ogura. Karena kalau Ayo Ogura ada dekat-dekat Somkiat Chantra di Buriram, itu bisa jadi team order. Meskipun saya nggak setuju, tapi bisa banget jadi. Karena untuk Aoyama, tim yang sangat Cinderella. Karena itu tim Cinderella loh bro. Iya. Waktu dia masuk di Moto2 ini kan tim Cinderella. Nggak pernah dianggap sama yang lain. Sampai sekarang dia punya kesempatan. Jadi kerjanya Aoyama ini kelihatan banget. Ini Aoyama itu adalah orang keras banget loh bro, bukan main. Dan dia itu bentukin pembalapnya supaya bisa jadi. Kamu tahu lah culture di Jepang kayak apa, sekeras apa. Jadi kalau Aoyama makanya ini, saya nggak suka di Jepang. ya, nggak buat kesempatan. Kalau saya yakin bahwa Aoyama akan maksa sedikit supaya malah Chantra di Buriram jaga Ayo Ogura. Kalau memang Ayo Ogura bisa perform ya. Kalau Ayo Ogura kan di belakang atau ya udahlah forget it lah. Kesempatan untuk jadi juara adalah di Ayo Ogura. Meskipun jangan underestimate Somkiat Chantra. No, jangan underestimate yang runner-up ini, yang lagi leading championship ini, Augusto Fernandez. Karena kemarin dia lakukan race yang juga bagus banget, start dari belakang, satu-satu lewat, dan terakhir udah dekatin Ayo Ogura. Jadi sekarang bedanya antara dua pembalap ini adalah cuma 2 poin. Jadinya akan kita saksikan sampai terakhir siapa yang paling konsisten, siapa yang punya mental benaran untuk jadi juara dunia. Simoni Corsi. Terus siapa lagi? Jake Dixon. Oke, satu lagi yang kemarin cukup. Yang luar biasa adalah rookie Alonso Lopez dengan Bosco Scuro. Bosco Scuro kan sekarang lagi perform, lagi tunjukin kepada Pete bahwa chassis Bosco Scuro sebetulnya bagus, tapi mungkin mereka sebelumnya nggak punya pembalap yang bagus seperti Dija yang salah satu yang bagus, atau yang artinya apa? Bosco Scuro ya, chassis saya bagus asal kamu berani bawa motornya. Ya Aldeguer sama Lopez kayak apa? Ya bagus. Bagus banget. Aldeguer kemarin juga jatuh ya. Oke lah. Tapi Lopez kemarin selesai di urutan nomor 3. Dan sampai terakhir di overtake oleh Augusto Fernandez, dia fight terus untuk selesai di 2. Oke lah, kalau mungkin Ayo Ogura kemarin rada untouchable sedikit karena guys, saya kasih tahu ya, kalau orang pembalap di depan publik sendiri, orang Itali di Italia atau orang Spanyol di Spanyol atau orang Jepang di Jepang, itu mereka maksimal dan lebih dari maksimal, kasih 110% untuk culture itu kan. Culture Jepang itu tahu karena harus menang, nggak ada yang nomor 2, harus nomor 1 ya, apalagi untuk Honda, tim Honda, karena kan itu treknya Honda. Jadi race-nya luar biasa, fantastis. Jadi yang fighting untuk championship sekarang ini karena Canet juga jatuh, menurut saya cuma 2 orang ini. Karena Celestino Vietti ke laut, dalam 7 race terakhir dia 4-0 dan tinggal 70 sekian di belakang, jadi forget it. Balik lagi ke Moto3. Izan Guevara. Gas. Izan gas. Sudah. Orang yang bilang bahwa Izan Guevara nggak akan bisa perform karena ada gosip itu di paddock, di track yang dimana dia nggak pernah balap, dia sulit, dia menang. Meskipun dia start dari belakang juga, ya dari posisi 13 atau 14 saya lupa kemarin, dia start dari belakang juga dan di corner pertama dia udah recover 7 posisi. Apa namanya recover 7 posisi? Merebut kembali posisinya. 7 posisi di corner yang pertama. Dan dia lakukan race yang extraordinary seperti biasa sampai lap-lap terakhir di depan. Dan terakhir dia menjauhin juga Foggia setengah sekon dan bisa menang. Betul. Ini adalah... ini coba kameramen. Kanemoto. Ini Kanemoto, namanya Kanemoto. Ini Kanemoto apa? Anjing naik motor. Nah, itu karena Kane bahasa Itali anjing dan moto ya motor lah. Itu bosnya ini Kanemoto loh. Ya Kanemoto anjing naik motor. Ini dia. Halo Kanemoto. Manja ya. Oke, balik lagi ke Moto3.
Jadi Izan gas dengan weekend yang sangat sulit untuk dia. Kenapa sulit bro? Karena dia waktu di kondisi basah performa rada kurang sedikit, 10 besar selalu tapi sulit. Karena dia waktu di kualifikasi juga harus start dari belakang. Karena dia itu waktu di warm up tabrakan, tahu nggak ini cerita? Dia di warm up tabrakan sama McPhee. Karena McPhee punya masalah teknik, bukan kesalahan McPhee ya. Motornya tiba-tiba berhenti, dia di belakang, dia tabrak yang keras banget sampai jatuh, tahu nggak? Dan harus berterima kasih dia sekali sama tim dia sendiri. Motor? Tim Martinez, kenapa? Karena motornya itu hancur total dan mereka harus bangunin kembali motornya karena race-nya kan sangat dekat ya. Tapi tahu nggak yang funny itu adalah bahwa chassisnya motor dia nggak lurus 100% lagi, rada bengkok. Tapi tetap mereka nggak bisa diganti chassisnya karena itu yang ada. Dan dia harus balap dengan chassis yang tersebut. Dengan chassis yang bengkok itu dia bisa jadi juara. Oke lah nggak bengkok sekali, tapi ada beberapa mili di luar alignment. Offset cuma 3 atau 4 mili, tapi tetap aja. Kerasa banget nih motor atau kegetaran pasti ada. Tapi dia punya kelas yang berbeda. Ya udahlah, ini udah kelihatan siapa akan jadi juara dunia tahun ini. Karena dengan lakukan itu kemarin, sementara Sergio Garcia selesai di posisi 4, meskipun dan Foggia selesai di 2, dan dia itu sekarang leading, jauh, dan menurut saya dia akan jadi juara dunia. Foggia kemarin urutan kedua bisa balik dari race yang buruk di Aragon. Tapi dia lakukan sesuatu ekstraordinari karena Honda yang satu-satunya di antara 7 KTM. Aku bicara ke 7 KTM meskipun ada Husqvarna dan gas-gas karena semuanya KTM. Karena Honda tahu sendiri tahun ini ketinggalan sekali dibanding KTM. Tetapi ya kesempatan dia terlalu banyak 4-0, terlalu banyak kehilangan kesempatan atau performa yang jelek seperti kemarin di Aragon. Dan dia ketinggalan 50 poin sekian dan menurut saya akan sulit sekali meskipun dia sekarang urutan di 3 yang mungkin dia harus fokuskan diri untuk selesai P2 di urutan 2 tahun ini di mana 2 kali runner up dia udah confirm bahwa tahun depan akan naik kelas sama seperti Izan Guevara dan juga Sergio Garcia naik kelas di Moto2 dan menurut saya itu adalah race yang sangat konsisten, adalah kecepatan yang top karena kalau dia bisa selesai 2 cuma setengah second dengan Guevara meskipun dia pakai Honda itu luar biasa ya. Urutan 3 itu adalah orang Jepang juga yang kemarin juga awal-awal perform bagus banget, bisa leading beberapa lap dan dia bisa ikutin juga Guevara tapi selesai di podium. Dan saya rasa Ayumu Sasaki ini kan sejak dia di Max Racing berubah total karena Max itu kelihatan bahwa Max itu Max Biaggi itu ajarin dia dengan sempurna sampai cara jalannya aja kemarin saya lihat di pit itu sama kayak Max Biaggi sampai jadi kayak begitu. Jadi perform di depan dan Ayumu dikonfirm kembali sama Max Racing Team dan tahun depan adalah salah satu calon juara dunia. Oke, Superbike Bautista. Udah, S1 Bautista. Sebetulnya bro kemarin adalah hari yang gembira untuk Ducati. Karena dia berdominasi di MotoGP dan berdominasi dengan di Superbike. Bukan cuma dengan Bautista, tapi dengan Rinaldi dan dengan Alex Bassani juga. Apa yang bedanya? Pembalap kemauan Ducati nggak ada di situ. Semuanya. No, yang Bautista. Satunya Bautista perform. Ya, perfect. Dan Bautista kemarin, bro, dia itu lakukan sesuatu yang seperti tahun 2009 dia nggak pernah lakukan. Dia tuh belajar race. Dia tuh pelan-pelan dari free practice sampai kualifikasi. Apa yang dia cari? Dia nggak cari single lap. Dia siapin motor untuk race. Dia cari pace, dia cari consistency. Kemarin saya karena tahu nggak, kemarin di Jepang saya gila. Sampai kamu tahu lah, kita sore-sore kan nonton live race dari Superbike. Karena kan saya harus komen juga Superbike. Jadi gini loh, jujur aja ya. Di tengah-tengah pedok race ini ada orang nonton Superbike gitu loh. Ya udah, itu aja jawabannya. Di dalam pedok dia nonton balapan Superbike.
di pedok MotoGP. Selesai. Ya. Jadi apa namanya ini dia tuh mensiapin motor karena dia tahu ini rumah sendiri. Sama balik lagi seperti Aoyama, seperti Taka Nakagami. Di depan crowd sendiri dia harus perform dan dia mau menang. Dan di Barcelona dari dulu waktu dia jadi juara dunia di kelas 125 memang Alvaro Bautista ini selalu bagus. Dan ini adalah track Ducati banget karena sangat fast track. Dan di mana Alvaro sendiri beratnya sangat ringan. Misalnya dibanding Rea itu ada 20 kilo loh bro. Iya, 20 Tahu nggak 20 kilo di atas motor kayak apa? Berapa sekon itu gila. Rea kan badannya kayak tukang pukul tuh, gede banget. Makanya di race 1 di waktu di kualifikasi dia kurang sebetulnya karena start dari P5. Kenapa? Tapi aku lihat pace-nya kemarin. Bukan dia start dari P5. Tapi pace-nya dia setengah sekon per lap lebih cepat daripada semuanya. Daripada Rea dan daripada Toprak. Dia akan menang jauh, benar loh bro. Dia menang jauh. Oke lah, mungkin nggak jauh cuma di Super Pole Race, tapi dia leading dengan sempurna. Dan tahu nggak, 3 race 1, Super Pole Race dan race 2, dia tuh dari posisi urutan 5, startnya bagus banget. Di tikungan pertama udah ke 1. Dan 3-3-nya dari tikungan pertama, dia leading sampai terakhir. Dan dia menghancurkan mental dan menghancurkan semua pembalap yang lain. Oke, tahu nggak Razgatlioglu Toprak bilang apa? Dia bilang gini bro, aku bikin kesalahan race pertama karena awal-awalnya memang benar dia menempel. Awal-awalnya aku mau mengikuti Bautista. Aku paksa habis tapi saya salah karena seharusnya saya mengerti bahwa Bautista di sini adalah di planet yang berbeda, nggak bisa dilawan sama siapapun. Karena saya belajar itu di race pertama, makanya di race yang berikutnya dan apalagi di race kedua dia bisa selesai di urutan nomor 3. Kenapa? Waktu di race kedua dia bilang aku waktu start udah lupain Bautista. Sama seperti Bautista nggak ada di Superbike. Aku nggak lihat motor merah dia bilang supaya saya bisa perform dan dengan startnya yang lebih santai dengan manajemen ban yang lebih sempurna dia itu bisa selesai urutan nomor 3 karena di urutan nomor 2 selesainya di race 2 itu adalah Rinaldi. Nah Rinaldi finally bisa back to back podium. Ya, back to back podium dari race yang sebelumnya. Dan dia udah di-reconfirm kembali dengan Ducati dan di situ dia udah nggak under pressure. Jadinya dia bisa perform dan ini penting sekali untuk Bautista dan penting sekali Ducati confirm kembali pasangan ini. Kenapa? Karena tahun ini Ducati mau jadi juara dunia di Superbike. Mereka nggak mau yang apa terjadi di tahun 2019 ya. Dan sekarang leadingnya dari Bautista itu jauh sekali bro. Leadingnya tuh 59. Waktu datang di Barcelona bedanya antara dia sama Toprak cuma 30 poin. Waktu pulang dari Barcelona bedanya gapnya adalah 59 poin dan 63 sekian poin dari Johnny Rea. Itu artinya apa? Super strong. Dan dia itu Bautista beda dari Bautista yang lalu. Meskipun di race di Magny-Cours adalah tahu sendiri ya apa yang terjadi di race 2 karena dia leading juga 60 poin kalau enggak waktu pulang dari Magny-Cours ditabrak dan dijatuhin oleh Johnny dan di situ kan biasanya berat tapi Bautista yang sekarang ini bisa reset completely. Race berikutnya dia tiga-tiganya malah tunjukin kepada semua pembalap yang lain I am the king here, bukan saya Alvaro Bautista yang tahun 2019, ini adalah Alvaro Bautista yang tahun ini mau jadi juara dunia. Dan meskipun belum bisa dibilang dia akan jadi juara dunia karena jangan salah guys, di Superbike itu beda sekali dari MotoGP karena adalah 3 race di satu weekend. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepadamu atau cederanya, goodbye. Goodbye. Jadi harus tetap fokus dan sekarang dia akan race berikutnya mereka akan balap di Algarve di Portugal di mana itu juga track sangat cocok untuk Ducati karena punya lurus panjang sekali dan bisa dibilang bahwa Ducati ini bukan karena power doang, dia handlingnya juga luar biasa menurut saya. Aku lihat kemarin di Barcelona itu di tikungan pula mereka berdua Rinaldi sama Bautista yang extraordinary. Yang sedikit bikin kecewa kemarin adalah Johnny Rea. Meskipun dia selesai 2 kali runner up ya di race 1 dan di Super Pole Race, itu tetap aja dia bikin kesalahan. Di race 1 dia
belanja, race 2 juga. Banyak. Itu dia harus balik, fight kembali dan nggak pernah bisa. Dia frustasi habis-habisan karena nggak bisa lawan sama sekali nggak bisa lawan Bautista, tapi dia juga nggak bisa lawan Toprak menurut saya meskipun beda nilai antara berdua itu, tapi dia terlalu banyak komplain bahwa motornya kurang ini itu. Seharusnya aku pengen lihat Johnny yang dulu, Johnny yang superstar. Ya sekarang ini dia harus tahu bahwa superstar di Superbike bukan cuma dia sendiri, ada dua lain. Jadi dia harus dia harus membiasakan diri bahwa dengan dua orang ini, ya. Jadi bisa dibilang bahwa ini championship sangat menarik. Dan kemarin saya meskipun susah setengah mati antara MotoGP dengan Superbike, tapi saya enjoy. Balik lagi kepada performa dari seorang Bassani, lagi extraordinary dan dia di-reconfirm kembali untuk tahun depan. Ya iyalah, musim lagi di tim yang sama, meskipun timnya sangat kecil, tapi mungkin siapa tahu dia bisa dapat support dan sponsor yang lebih bagus untuk perform karena anak ini akan namanya El Bocha. Anak ini punya sangat muda dan punya skill dan punya kesempatan untuk jadi salah satu star di Superbike, di mana tahun depan kita juga ada Remy dan lagi berbicara beberapa tim, mudah-mudahan Baldassari juga bisa pindah di Superbike, di mana juga Agerter juga akan ke Superbike dan Agerter tahun ini lagi fighting dan lagi leading di WSS dan dia juga juara dunia Moto E dan siapa tahu mungkin Suzuki kasih kesempatan kepada dia karena antara dia dan Danilo, tapi sebetulnya adalah news saya lupa tadi bilang bahwa Danilo Petrucci dikasih kesempatan di Buriram untuk balap untuk Suzuki dan saya senang sekali. Lihat tadinya saya pengen Agerter yang dapat seatnya, tetapi kalau lihat bisa dibilang Petrucci balik lagi itu luar biasa. Kenapa? Itu adalah salah satu pembalap MotoGP yang bisa dari MotoGP Dakar dan menang satu seri dan dari Dakar ke Motor America di mana kemarin dia jadi runner up, dia kalah tapi jadi runner up, dan dari Moto America Superbike dia ke MotoGP lagi dan kelihatannya tahun depan mungkin kemungkinan besar dia di tim Barni dengan Ducati meskipun belum dikonfirmasi, ada banyak bicarakan di Superbike juga dan akan di reshuffle beberapa pembalap, tetapi championship ini sangat-sangat menarik. Yang kurang perform kemarin sedikit kalau kita harus bahas adalah dari selain Locatelli yang dengan Yamaha lagi sulit sekali. Gerloff. Ya adalah Gerloff bagus karena dia di race pertama selesai nomor 3. Ya, bagus. Dan finally aku bisa dapat Gerloff yang waktu jadi rookie di Superbike kan extraordinary yang luar biasa. Dan waktu terjadi masalah crash sama Toprak dia sedikit kehilangan fokus karena pressure terlalu tinggi untuk dia. Kemarin dia bisa perform dengan bagus di race pertama, bisa selesai ketiga, bisa naik podium lagi dan siapa tahu dari sekarang atau untuk tahun depan kita bisa mendapat kembali Gerloff yang seharusnya. Dan yang kurang perform kemarin sedikit Scott Redding under pressure. Ya, sebelumnya dia luar biasa bagus banget, tapi kemarin balik lagi di track yang sangat fast di mana BMW susah perform, dimaksa diri dan 2 kali jatuh. Jadi ya ini adalah semuanya quick sorry guys karena kebanyakan sekali saya mungkin udah berapa lama ini bicaranya, 1 jam pasti ada 1 jam itu udah cukup. Dan kita aku mau bahas sedikit tentang habis itu kamu bicara apapun yang kamu bicara Kanemoto enggak mau bahas sedikit tentang Buriram. Itu adalah track dengan sangat panjang dengan stop and go dan flowing juga. Kita berharap dan menunggu katanya itu adalah ini bahaya sekali karena adalah kemungkinan besar hujan. Jadi bisa jadi mixed condition atau bisa hujan dan kering sama seperti yang terjadi di Japan dan apapun yang bisa terjadi. Dan di kondisi basah juga Fabio bisa perform mungkin. Jadi makanya semuanya di depan TV dari Jumat sampai selesai race, oke? Dan jangan lupa karena balap di Buriram berarti jamnya siang dan sama kayak di Indonesia. Bye. Bye.